Halo Tusmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video sebelumnya saya sudah membahas secara singkat mengenai perkenalan Assessment Center. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kegunaan, tujuan, dan juga poin-poin apa saja ketika kita akan melakukan Assessment Center. Oke, jadi sebetulnya Assessment Center itu digunakan untuk apa? Kegunaan atau manfaat Assessment Center adalah menilai suatu kandidat ini di suatu jabatan, apakah dia itu layak untuk jabatan yang sedang dipertimbangkan atau tidak. Jadi saya ingatkan kembali, atau saya mengingatkan kembali bahwa Assessment Center ini adalah sebuah metode untuk melakukan penilaian terhadap seseorang di jabatan tertentu. Biasanya Assessment Center ini digunakan untuk melakukan penilaian promosi jabatan level manajerial. Kemudian tujuan Assessment Center itu adalah mengevaluasi kualifikasi jabatan, kemudian juga kemampuan, keterampilan kandidat untuk menduduki suatu jabatan yang sedang dipertimbangkan. Assessment Center ini dirancang dengan metode yang cukup rumit dan menantang karena akan menunjukkan kemampuan terbaik kandidat dan mengevaluasi terkait kemampuan, keterampilan, dan juga penilaian yang adil ataupun objektif terhadap kandidat untuk suatu jabatan yang sedang dituju oleh kandidat tersebut. Pada saat melakukan Assessment Center, kita harus memperhatikan beberapa poin penting sesuai dengan standar Kongres Internasional Pengelola Assessment Center sedunia dalam Guidelines and Ethical Consideration for Assessment Center Operation di tahun 1989 yang dapat digunakan hingga saat ini. Nah, poin-poinnya ini apa saja? Ada 10 poin yang harus dipertimbangkan ketika kita akan melakukan Assessment Center. Yang pertama adalah analisa jabatan. Analisa jabatan ini adalah dipergunakan untuk menganalisa kompetensi yang ditunjukkan dengan adanya perilaku yang relevan yang menunjukkan suatu gambaran tugas terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi ketika adanya analisa jabatan, maka kita akan dapat menurunkan standarisasi terhadap suatu jabatan tersebut yang ideal atau model jabatan yang akan dituju. Kemudian kita akan sesuaikan dengan hasil dari asesmen terhadap kandidat yang sedang kita nilai. Yang kedua, observasi perilaku oleh asesor harus dikelompokkan ke dalam kompetensi perilaku yang relevan, seperti karakter, keterampilan, kemampuan terhadap tugas yang akan dituju. Yang ketiga, mengenai instrumen yang dibuat harus dapat mendukung adanya kompetensi yang tadi disebutkan di poin nomor 1. Dan yang nomor 2, ya, karena kita melakukan penilaian terhadap kompetensi jabatan yang ditunjukkan dari perilaku seorang asesi, maka instrumennya juga harus mendukung nih, harus dapat memunculkan kompetensi yang tercermin dalam perilaku atau dari penugasan-penugasan yang telah dilakukan seorang asesi. Keempat, Assessment Center ini harus multi tools, sehingga Assessment Center ini seperti yang telah disampaikan di video sebelumnya, ini adalah rangkaian dari pelaksanaan mulai dari tes, kemudian juga interview, pelaksanaan simulasi, dan ada juga kuesioner. Nah, kemudian yang kelima itu adalah instrumen yang dibuat harus dapat memberikan kesempatan kandidat ini dapat menunjukkan tindakan atau perilaku yang dapat dilihat atau dinilai atau diobservasi. Yang keenam, multi asesor. Setiap asesi itu akan diberikan beberapa asesor untuk menilai supaya penilainya tidak bias, dan seharusnya seorang atasan ini tidak boleh menilai bawahannya. Jadi pada saat bawahannya ini sedang diakses, maka atasannya tidak boleh menjadi asesor dari bawahan tersebut.
Kemudian yang selanjutnya adalah pelatihan terhadap asesor. Pelatihan terhadap asesor ini, apabila asesor tersebut belum memiliki pengalaman melakukan asesmen sebelumnya, maka pelatihan ini harus minimal adalah 16 jam setiap kali akan melakukan assessment center atau per tes assessment center. Dan asesor juga harus diperhatikan dan dia juga harus benar-benar memahami mengenai kompetensi jabatan yang sedang dilakukan akses. Yang kedelapan adalah beberapa prosedur sistematis harus dilakukan seorang asesor. Pada saat melakukan tes atau di beberapa simulasi lainnya, asesor harus sedia dalam melakukan pencatatan, sehingga sangat dibutuhkan catatan tangan dari asesor ini untuk pengamatan perilaku ataupun juga daftar skala penentuan perilaku atau daftar checklist perilaku dari setiap kandidat tersebut. Dan ini akan terintegrasi atau akan nyambung dengan bagian yang ke-9, yaitu mengenai pembuatan laporan dalam setiap tes. Jadi seorang asesor juga harus siap sedia dalam melaporkan dalam setiap sesi tesnya ini, melaporkan setiap detail yang muncul atau evidence yang muncul dari perilaku kandidat, perilaku kompetensi yang muncul dari setiap kandidat. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir adalah adanya integrasi asesor. Integrasi asesor ini adalah pertemuan dari seluruh asesor yang akan memutuskan setiap kompetensi yang muncul dari kandidat. Jadi ini adalah kita bisa sebut sebagai meetingnya asesor untuk menentukan apakah kandidat ini memunculkan suatu kompetensi A atau kompetensi yang B, apakah kandidat ini memiliki skala dari mulai skala 0 sampai dengan skala 5 barangkali seperti itu. Dan ini adalah kesepakatan dari semua asesor dan memang harus menghasilkan suatu keputusan yang memang benar-benar konsensus atau memang benar-benar bulat ya. Dan yang terakhir adalah hasil dari assessment center ini itu adalah laporan yang diperuntukkan. Yang pertama itu untuk pihak manajemen atau dari pihak perusahaan sendiri. Kemudian yang kedua adalah untuk individu dari asesinya sendiri. Jadi ada 2 laporan yang akan dikeluarkan dari assessment center ini. Oke, sekian bahasan mengenai assessment center kali ini. Semoga bermanfaat untuk To Speak People semuanya. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.